Selamat pagi para taruna. Bertemu kembali dengan saya dalam materi komunikasi isyarat visual, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang ship dictionary ataupun istilah-istilah di dalam kapal atau dalam pelayaran. Ya. Di bawah ini akan saya tambahkan kata-kata pun istilah-istilah yang penting dan yang sering digunakan di dalam kapal. Jadi istilah tersebut dapat membantu kita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama kru. Nah, di dunia pelayaran, khususnya di kapal pesiar, komunikasi antar kru itu sangat berpengaruh untuk kelancaran kinerja para kru. Karena kru bisa saja berasal dari beda negara ataupun multinationality. Ya, ini sebagai contoh kan ada yang di kapal pesiar ya. Jadi yang pertama adalah gangway. Gangway artinya adalah pintu masuk dan keluar yang sering digunakan untuk embarkasi dan disembarkasi ataupun untuk tender service jika kapal dalam keadaan anchorage ataupun dock ya. Kemudian ada istilah hotel department. Ini kalau di istilah yang ada di kapal pesiar ya. Ini termasuk hotel department, salah satu departemen yang bertanggung jawab untuk semua operasional dan fasilitas-fasilitas yang untuk tamu setiap harinya dan departemen lainnya. Yang ketiga adalah istilah immigration. Kemarin sudah saya sampaikan adalah pangkat-pangkat yang ada sebagai petugas darat ya. Istilah immigration ini adalah pihak imigrasi setempat yang bertanggung jawab terhadap semua safety dan security pelabuhan termasuk izin untuk kunjungan. Nah, ini imigrasi mengurus bagian paspor dan sebagainya ya. Kemudian ada istilah keel. Ya, keel adalah bagian bawah dari kapal yang terendam oleh air laut atau bagian bawah kapal yang berada di bawah permukaan air laut. Yang kelima adalah istilahnya adalah knot. Kilo November Oscar Tango. Knot. Satuan nautical mile per jam. Ya, atau 6080,2 feet ya. Atau satu knot kamu tahu? Satuan nautical mil per jam untuk kecepatannya. Dan dari istilah leeward, artinya adalah bagian dari kapal yang terlindungi oleh angin. Kemudian yang ketujuh adalah letter of employment, dokumen tertulis dari perusahaan sebagai bukti kerja. Kemudian ada lifeboat, kapal kecil ataupun skorci yang dibawa kapal induk dan digunakan untuk emergency. Ini ada istilah lagi nanti MV, Mike Victor, artinya adalah motor vessel, MS, motor ship. Master station adalah suatu tempat kumpulnya penumpang dan kru sama lifeboat, drill atau lainnya. Kemudian kita lihat dari open seating, bebas memilih meja yang kosong di restoran. Kemudian ada istilah port, sebelah kiri artinya waktu menghadap ke anjungan. Kemudian port of call, negara, pulau ataupun teritorial dari tujuan kapal. Port of call ya kan. Purser officer, pusat kantor administrasi di dalam kapal untuk penumpang sekaligus kru. Ada istilah registry, negara di mana kapal tersebut diregister ataupun terdaftar. Kemudian ada istilah dengar rule, goyangan ataupun goncangan ombak dari kapal, rule ya. Kemudian ada istilah salary, pembayaran dari gaji yang diterima kru per bulannya sebagai standar di industri kemaritiman, ya salary. How much your salary? Ya kan, berapa penghasilanmu atau berapa gajimu ya. Yang istilah send on, start ataupun hari di mana kita mulai bekerja yang tertulis dalam kontrak kerja, send on. Kemudian ada istilah send off ataupun end contract, atau hari di mana akhir kontrak kerja yang tertulis di dalam kontrak. Kemudian kita bahas lagi tentang slopes, kru store yang dikelola oleh para kru sendiri. Kemudian ada istilah starboard. Ini istilahnya adalah sebelah kanan ketika menghadap ke anjungan kapal, starboard ya. Kemudian stateroom, kamar tamu. Stem, bagian depan anjungan. Kemudian adalah stern, bagian belakang dari kapal ataupun buritan. Kemudian ada stowaway, illegal tamu ataupun illegal passenger. Ada istilah tender. Ini istilah tender maksudnya adalah kapal kecil yang digunakan untuk transportasi tamu dan kru ataupun bahan supplier dari dan ke pelabuhan. Dapat juga difungsikan sebagai lifeboat saat emergency. Kemudian ada USPH,
maksudnya adalah United States of Public Health, yaitu instalasi yang berwenang dalam inspeksi standar dari kualitas, kebersihan, dan kesehatan semua bagian kapal yang masuk di teritorinya Amerika. Kemudian ada istilah watertight door, pintu spesial yang otomatis dan berfungsi sebagai pencegah flooding bila kapal dalam keadaan bocor. Flooding maksudnya tergenang ya, air yang tergenang ataupun banjir di situ ya. Bila kapal dalam keadaan bocor maka akan terjadilah suatu flooding. Ini diistilahkan adalah watertight door. Ini pintu yang otomatis berfungsi sebagai pencegah flooding bila kapal dalam keadaan bocor. Berikutnya ada istilah wet anchor, menaikkan anchor ataupun jangkar untuk persiapan berlayar. Kemudian ada wet dock. Kemudian di sini yang paling penting adalah aft ya, bagian belakang kapal jika kita menghadap ke anjungan. Kemudian ada istilah yang penting beam, kamar yang berada di atas waterline. Ada berth, mooring, tempat di mana jangkar di kapal berada. Ada bow, bagian dengan depan kapal ataupun anjungan. Ada bridge, bagian ataupun kapal sebagai pusat navigasi ataupun pengendali kapal. Ada bulkhead, bagian dari dinding kapal yang berfungsi sebagai pemisah ataupun ruangan. Ada cabin, kamar daripada kru ataupun officer. Course ini maksudnya adalah arah dari kapal di mana berlayar, maksudnya haluan ya. Crew area, bagian ataupun area kapal yang menjadi akses daripada kru. Crew area, crew bar, kemudian ada crew ID, kartu identitas ataupun pengenal untuk untuk para ABK ataupun kru. Dan disitu ada crew mess, restoran yang dibutuhkan bagi kru. Crew staff departemen, kemudian ada custom. Ini petugas pelabuhan yang berwenang atau yang bertanggung jawab dalam setiap perputaran bahan supply service ataupun dari setiap negara. Kemudian ada custom manifest, daftar dari barang pribadi dari masing-masing kru. Kemudian ada daily program harian ya. Ada deck, lantai daripada kapal, kemudian deck departemen yang menjawab untuk semua operasi daripada navigasi kapal. Ini adalah disembark ataupun debark ataupun meninggalkan kapal. Dock, dan di mana kapal bisa berlabuh di port ataupun pelabuhan. Ada istilah draft, satuan ukuran dalam feet dari batas air laut sampai titik rendah bawah kapal. Kemudian ada dry dock, keadaan di mana kapal ditarik ke daratan untuk diadakan perbaikan kapal. Ini dockring ya. Kemudian ada istilah embarkation ataupun embark adalah masuk di dalam kapal. Kalau disembark tadi adalah keluar daripada kapal ya. Dan ada fire doors, pintu spesial otomatis dan tahan api yang berada tersebar di seluruh bagian kapal yang berfungsi mencegah tersebarnya api ke ruangan yang lain. Kemudian ada food and beverage department, itu maksudnya adalah departemen yang bertanggung jawab operasional dari suplai makanan dan manajemen daripada galley. Itu istilah-istilah yang berada di kapal pesiar ya. Walaupun kamu nanti berada di kapal barang ataupun kapal tugboat, ini tidak berbeda jauh. Cuma ada istilah-istilah aja yang kamu perlu pahamin adalah seperti gangway, immigration, keel, knot, leeward, lifeboat, letter of employee, MP dan sebagainya. Tugasmu sebagaimana biasa adalah menyimak video ini, kemudian mencermatinya, mencatat dan mengirimkan tugas siswa ke Google Classroom. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat. Kita ketemu kembali pada pertemuan berikutnya. Salam.